Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di channel aku Careless Suara. Dan hari ini aku mau bahas my 2020 favorite makeup. Aku pengennya ini videonya nyantai banget, makanya aku udah di bawah lagi. Dan ini aku udah pisahin nih makeupnya segambreng. Berat banget guys. Jadi tanpa berlama-lama, kayaknya langsung aja kita bahas dari produk pertama yang pasti adalah primer. Oke, so for primer tahun 2020 kemarin, aku suka banget sama primernya ini. Sebenarnya mungkin masih banyak primer lain yang aku sering pakai, tapi udah sering aku bahas atau mungkin udah aku mention di tahun lalu, jadi nggak akan aku mention di tahun ini. So the first one yang aku suka banget adalah si Peripera Ink Smoothing Primer. Ini tuh bener-bener bikin muka tuh jadi pori-porinya hilang, tuh. Dan dia itu kan biasanya kan kayak smoothing primer kayak gini kan biasanya tuh agak padat dan kering ya. Nah dia tuh enggak, lucunya tuh dia kayak kalau kalian apply awalnya tuh kayak foundation, lihat nggak tuh kayak gitu. Tapi ntar nih pas udah ngeset guys, kamu bakal ngerasa dia tuh bener-bener bikin halus dan pori-porinya kayak hilang gitu, tersamarkan. Kelihatan gak sih kalau di kamera? Kayak mungkin gak begitu kelihatan ya. Cuman yang ini jauh lebih halus dan tidak terlalu kering gitu. So aku suka banget pakai si Peripera ini. Dia tuh tube-nya gede banget dan pakai secuilnya tuh udah cukup menurut aku buat seluruh muka. So ini lumayan penghematan kalau pakai ini. Terus produk selanjutnya adalah primer juga dari PAC. Ya ini kalau misalnya tadi tuh pore filling primer, kalau yang ini tuh lebih ke hydrating primer. Ini adalah Studio Coverage Primer. Yang ini bentukannya ada tube tapi dia tetap pump. Jadi kalau kalian taruh di tangan kalian, warnanya putih, lebih kayak moisturizer ya feel ya, sedikit lebih lengket daripada moisturizer biasa. Makanya pas dijadiin primer tuh bener-bener sempurna karena dia bener-bener nge-hold makeup tuh bagus banget menurut aku sih gitu. Setelah primer pasti kan kita pakai foundation. Nah for the foundation kayak udah lumayan ketebak kalau yang akhir-akhir ini lagi aku suka banget, dan menurut aku ini cocok banget sih dinobatin jadi salah satu foundation terbaik di 2020, yaitu si Shu Uemura Unlimited Glow. I really love this one karena coverage-nya tuh mantul, staying power-nya nggak usah diragukan, blendability-nya bagus banget, bergampang ngeblendnya, dan dia tuh nggak kering, bahkan dia tuh hasilnya glow, tapi glow-nya tuh nggak yang minyakan gitu loh, subtle glow. Kalau kalian nggak ngeset tuh dia kayak satin silk, aduh bagus, bener-bener bagus, kulit sehat hasilnya. Dan aku ngerasa foundation ini ngebantu banget buat meminimalisir adanya fail makeup session, karena tiap pakai foundation ini tuh pasti makeupnya berhasil semuanya di atas itu jadi bagus banget. Dan I know it's quite pricey, tapi if you got the budget, go try this one. Bagus banget, bener-bener bagus banget. Dan kalau kamu yang dry mungkin gak usah di set ya kalau pakai ini, karena dia nggak yang lengket gitu kok pas udah keringnya. So go check this out. For the drugstore version, aku ngerasa aku suka banget, bukan drugstore, local version ya. Aku ngerasa aku suka banget. Pertama ini face base nya by Lizzy Para. Dia itu ringan banget, bener-bener ringan. Kalau kalian swatch juga dia itu kayak air dan nggak berhenti gitu di sini. Jadi kalau misalnya aku kayak giniin, dan dia itu coverage-nya ada lebih ke medium sih kalau di aku pribadi yang banyak bekas-bekas jerawatnya. Terus juga blendnya bagus banget, shades-nya ada banyak banget sekarang, dan warna W10 ini tuh cocok maksimal sama kulit aku. Jadi aku tuh kalau misalnya pakai ini gak usah khawatir dia bakal jadi orange, gak usah khawatir dia bakal kelihatan abu-abu, bakal kelihatan pink. Ini bener-bener bagus banget undertone-nya, dan menurut aku packagingnya juga on point. Dia bukan kaca jadi nggak usah takut pecah. Kalau yang tadi kan kaca ya, ini kan kaca nih kayaknya, apa akrilik ya. Tapi kalau ini tuh jauh lebih ringan dan lebih safe menurut aku. It's pump, I know it's gross sekarang udah jijai banget karena aku sering banget pakai. It's just a very nice affordable foundation. Kalau versi yang jauh lebih affordable lagi, I would say Wardah Lightening Liquid Foundation 2020 ini dia menang banget menurut aku karena coverage wise bagus. Dia itu medium, kalau kamu build beberapa layer dia bisa jadi full. Harganya masuk banget ke kantong pelajar, ke kantong mahasiswa, ke semua orang. Ini menurut aku, dan dia itu udah ada SPF-nya juga. Shades-nya kalau di aku cocok banget, finish-nya juga bagus. Untuk harga segitu ini bener-bener bagus banget sih. Aku udah punya full review juga, if you guys are wondering. Kamu bisa cek di atas sini, diklik di cards-nya. Dia juga 12 hour long lasting formula dan dia juga cukup awet. Waktu itu aku pakai, aku wear test kalau nggak salah, dan dia masih bagus. So ini fix banget 2020 favorites juga. Oke, so
the next thing setelah foundation, we use concealer. Untuk concealer, jujur aja, aku kerasa kayak agak pressured karena masih sering banget pakai favorites aku di 2019 lalu selama 2020 ini, dan di sini aku sadar bahwa Kiara, you need to shop for other concealers karena aku kayaknya terlalu di comfort zone aku ya untuk concealer ini gitu. Nah, tapi satu concealer yang menurut aku outstanding di 2020 ini adalah CBLP yang face concealer. Dia coveragenya tinggi. Dia itu kalau misalnya kamu lihat dari segi coverage hampir 11-12 lah sama si L'Oreal ya. L'Oreal itu kan agak orang banyak yang miripin sama Shape Tape. Nah, bagaimana dengan ini? Kalau ini tuh bedanya sama L'Oreal, oke gini, sekarang aku bandingin ya. Kalau Shape Tape menurut aku tuh paling matte, terus L'Oreal tuh di tengah-tengahnya. Kalau ini tuh paling moist. Jadi kalau misalnya kamu pakai ini dan kamu berminyak, kamu harus banget ngeset sih. Cuman kekurangannya adalah it's a little bit too yellow buat aku, terlalu kuning. Jadi aku pakai ini biasanya buat bawah mata gitu, buat koreksi. Atau kalau mau pakai concealer langsung tapi cuman boleh di area sini, yaitu di area yang gelapnya doang. Karena kalau aku bawa ke bawahnya, dia akan terlalu kuning dan nanti akhirnya jadi oxidize gitu. Aku juga buat shade medium, kadang-kadang aku pakai satu titik kecil buat color correcting and it works perfectly. Ini benar-benar blendable, creamy, aduh pokoknya indah banget concealer ini. I just wish they come with more shades, lighter and darker of course, karena kalau ada yang darker juga kita asik banget. Kalau buat aku buat contouring gitu kan pasti jadi bagus. Formulanya on point, harganya juga on point. So this one wins my 2020 favorite concealer. So the next one adalah cream blush. Sebenarnya ada beberapa banyak cream blush yang keluar, but I think yang paling aku sering pakai nih, aku mengejudge dari nilai udah buruk banget, udah buluk tuh, ya kan? Karena saking sering yang aku pakai adalah SK Radiant Cushion Blush yang Ravelo. Ini warnanya tuh orange gitu. Jadi pas dipakai emang agak kaget karena orange, tapi pas udah dipakein bedak dan di blend gitu, it's gonna be very beautiful. Kelihatannya malah jadi kayak peach dan ngasih efek segar, nggak pernah fail, dan dia tuh formulanya juga enak banget. Cushion blushnya SK tuh pigmented banget, tapi nggak yang annoying di titik kalian tuh nggak bisa pakai terlalu banyak. Ini tuh kayak kalian pakai beberapa kali tuh masih aman gitu loh, ngerti gak sih? Jadi kayak medium lah pigmentnya menurut aku, nggak yang terlalu tipis banget sampai geser-geser, tapi nggak yang terlalu tebel banget sampai kalau kalian salah dikit tuh langsung susah nuruninnya gitu. Baru-baru pakai makeup menurut aku juga pasti suka banget sama si SK ini. They have lots of shades juga, jadi kalau kamu lebih suka yang warna lebih pink atau lebih merah, mereka juga setahu aku ada. Tapi my favorite one adalah si Ravelo. Terus aku juga suka banget sama si Addiction blush ini. Ini adalah yang warnanya Sensually 09. So si Addiction ini aku pertama kali jatuh cinta banget. Aslinya aku udah suka pakai dia, tapi aku bener-bener note kayak wah I love you banget. Itu pas aku bikin komun yang makeup ya gak sih? Ini bener-bener transform the whole look. Itu jadi glowy, sehat, Korean looknya dapet banget menurut aku. Thanks to this. Jadi ini tuh dipakai di atas bedak bagus guys. Freak banget kan emang. Wah ini cair banget. Ini tuh pigmentnya tuh yang agak-agak tipis gitu loh. Jadi bukan yang heboh gitu. Kalau warna ini ya specifically, keseluruhan looknya tuh jadi menjadi satu, menjadi kayak soft, glowy. Aduh suka banget, apalagi kan lagi demam Korea ya 2020 kemarin ini. Aku jadi andalan banget sih buat bikin glowy look. So kamu bisa cobain ini. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, which is bedak. Untuk bedak 2020 kayaknya awal 2020 aku sering banget pakai si SK Flawless Micro Setting Powder yang warnanya vanilla. Dari sebelum launching aku udah tahu aku suka banget karena formulanya itu bener-bener halus banget. Jadi kalau kalian pakai itu kalian nggak akan kelihatan cakey, tapi dia ngeset mukanya bagus dan rapi hasilnya. Terus juga bikin makeup itu awet, gak oily muka tapi juga nggak kering, paham nggak? And warnanya tuh bagus-bagus banget. Warna vanilla ini tuh pas banget kalau di aku. Puffnya juga bagus dan dia juga kemasannya tuh higienis dan praktis ya. Jadi kalau kalian bawa-bawa pun ini tuh aman karena dia ada tutupnya begini. Jadi aku suka banget. Kalau dibandingin sama bedaknya BLP yang loose powder, aku juga suka banget itu. Cuman kalau itu tuh kadang-kadang buat aku terlalu matte guys. Nah ini tuh menurut aku nggak se-matte itu. Jadi just the perfect one. Nah kalau versi high endnya, aku suka banget dong pastinya sama si MAC ini yang Studio Fix Perfecting Powder. Ini bahkan gue baru sadar udah mau habis guys. Tuh di belakang sini udah mau habis. Ini aku pakai warna light. Oh my god, ini bener. Kalau tadi SK udah halus, tapi itu kan masih lebih ke matte. Kalau ini tuh halus banget, tapi menurut aku hasilnya tuh lebih ke velvety gitu loh. Karena dia tuh nggak terlalu yang matte gitu guys. Kalau aku pakai ini kayak nggak begitu bedakan gitu, tapi bedakan, ngerti gak sih? Jadi almost feel like
Ini menurut aku rasanya hampir kayak powder foundation dihancurin gitu loh, karena selembut itu, ngerti sih, agak-agak creamy gitu loh. Jadi loose powder tapi creamy. Terus kalau kalian ngeset muka kalian tuh jadi kayak aduh flawless, bener airbrush, bagus banget. Tapi menurut aku dia kalau untuk oil nggak terlalu nahan yang super nahan banget ya, karena dia nggak terlalu matte, itu dia tadi kan. Jadi itu sih two note-nya aja, tapi other than that hasilnya beautiful. Aku suka banget. Sedihnya cuman ini sih agak dikit sih, jadi gitu. Dan aku pakai kadang-kadang agak banyak. Kalau kalian mau pakai loose powder tapi nggak kelihatan kayak pakai loose powder, you should try this one. Bener-bener beautiful. Selanjutnya, oh my god, ada satu foundation yang ketinggalan. Sorry guys, selanjutnya. Jadi tadi foundation yang ketinggalan adalah Bobbi Brown Intensive Skin Serum Foundation. I think ini udah pasti masuk sih, karena apa? Ini hasilnya bagus banget. Kalau kamu belum nonton video tutorial aku, kayak ada di chat gitu, ada di With Me aku akan aku taruh di sini juga. Kalau tadi kalian bandingin sama si Shu Uemura, ini kan Unlimited Glow, ini kan sama Glow Foundation. Tapi ini menurut aku masih lebih kalah glownya sama ini. Tapi two note adalah ini menurut aku lebih nggak lengket. Kalau ini tuh bukan lengket sih, tapi lebih ke licin gitu loh. Jadi kalian bisa merasakan ada foundation yang licin dan lembab di muka kalian. Kalau udah ngeset, kalau yang tadi Shu Uemura itu dia kayak ya udah ngeset aja gitu loh, udah nggak bakal gerak-gerak. Nah kalau ini kenapa dia lebih licin? Menurut aku karena dia itu ada si serumnya di dalamnya, jadi makanya lebih berasa kayak pakai skincare juga gitu, kayak pakai essence gitu nggak sih, kayak agak lembab-lembab gimana gitu. That's how it feels. Dan hasilnya udah nggak usah diragukan, bener-bener glowing, bener-bener sejalan dengan kiblat makeup Korea ini. Tapi menurut aku ini kalau misalnya kamu yang dry skin apalagi pasti suka banget, karena hasilnya kulitnya jadi bagus banget. Aku pun yang oily combination tuh suka banget sama ini, that's why aku rekomendasiin banget. Nah dari segi coveragenya menurut aku dia itu nggak setinggi si Shu Uemura. So if you guys want more coverage in a glowy foundation, mungkin cobain si Shu. Tapi kalau kamu lebih ke glowy, cobain ini karena gak main-main, bagus banget hasilnya. Aku akan taruh pastinya klipnya di sini. Setelah pakai bedak tabur, biasanya kan ada bedak padat juga. Salah satu yang menang adalah Lux Crime, tapi punya aku tuh jujur aja kayak nyelip di salah satu tas aku nggak nemu di mana. Tapi itu bagus banget, kamu bisa cek full review aku di video aku yang ini. Nah, sedikit singkat aja soal si Lux Creme itu coveragenya bagus, ketahanannya bagus, mattifying powernya juga bagus, harganya juga bagus, dan kemasannya juga bagus, bawa masker juga bagus. Aku punya full review guys, makanya nonton aja di situ. Nah, tapi salah satu bedak padat lagi yang aku suka banget tanpa sadar adalah this one dari Luke. Aku pakai shade-nya VB. So, ini tuh aku sampai hit pan karena dia bikin makeup tuh jadi awet banget. Aku suka banget pakai dia buat ngeset makeup sekarang, karena pas aku pakai dia itu kalau misalnya kayak kena air, kena tisu, kena keringat, itu tuh dia nggak crack mukanya dan airnya nggak berbulir-bulir gitu loh. Jadi dia kayak berperan besar sih dalam itu. Makanya kalau misalnya buat finishing ini bagus banget, buat ngeset langsung juga bagus sih. Dan hasilnya bener-bener coveragenya tinggi dan apa namanya, anti badai, anti huru-hara. So ini dia tadi Luke ya, bagus banget guys. Nah selanjutnya aku juga punya contour slash bronzer. Aku bakal mau sih explore lebih banyak bronzer di 2021 karena kayaknya gue perlu. Bronzer tuh aku pakai buat contour dan sebaliknya. I know it's supposed to be nggak kayak gitu, cuman aku anaknya males repot, jadi aku biasa cari aja bronzer yang warnanya kayak warna contour supaya bisa 2 in 1. Hahaha. Tapi dua bronzer yang menurut aku udah pasti kalian juga udah hafal, yaitu yang pertama adalah si Kabo Bronzer by SK. It's so pretty, mengingatkan aku lah ya sama Hoola, tapi malah menurut aku ini lebih cool sedikit warnanya. Jadi makanya kalau buat contour ini bagus banget buat skin tone aku. Warnanya nggak yang kayak contour gelap banget ya kan, tapi that's why makanya justru ini ngaruh, karena jadi kayak bayangan beneran guys, nggak kayak di gambar. Aku suka banget sih sama ini. Formulanya nggak powdery, blendable, mudah diaplikasikan, harganya juga affordable banget, dan nggak ada komplain gitu ya sama ini udah mantul pokoknya. Another one yang aku bronzer yang aku pakai buat sekaligus nge-contour adalah Xtika. Kalian juga pasti udah bosan denger ini. This one is Gradation Bronzer Royal Bronze. Ini juga bagus sekali buat contour. Oh my god, apalagi warna yang paling atas ini yang udah sampai bolong. Ini buat contour hidung itu bagus banget karena dia bener-bener soft, no glitter, no shimmer. Pokoknya bagus deh kalau contour pakai ini. Cuman aku kurang suka sama kemasannya doang sih guys, karena tuh kayak agak, tapi ya ini murah banget sih, enggak nyampe 100.000 guys, bagus banget. Untuk blusher, aku kayaknya paling suka sama dua ini sih 2020. Pertama adalah Wardah Blush On yang Coral Peach. Nih ya, yang ini yang eksklusif. Ini warnanya bagus banget, bener-bener bagus. Peachnya tuh halus gitu loh guys, jadi bukan yang terlalu kayak orange, bukan yang terlalu pink, it's just the perfect one. Dan dia tuh formulanya nggak powdery, pigmented, blendable, pokoknya ini bagus banget.
gampang dipakai, gak usah takut kayak bakal menor dan awkward gitu loh. Bagus pokoknya. Another blush yang aku suka banget adalah dari Moart. Surprisingly ini warnanya sepucat ini. Kalau di skin tone aku ini bagus banget buat kayak ngebaurin semua blush on. Atau kalau misalnya lagi pengen blush on yang gak begitu kelihatan, pakai ini. Nah warnanya kan awkward ya, kayak agak-agak kayak itu bedak apa blush on gitu. Tapi pas udah dipakai, kuncinya pakai foundation ya guys. Kalau di aku, kalau nggak pakai foundation dia emang nggak kelihatan sih pasti. Kalau foundation pakai ini, dia jadi kayak soft blushing look gitu loh. Jadi dia kayak nggak pakai blush on tapi blushing, ngerti gak sih? Jadi kayak bukan make up gitu, kayak itu natural. Kamu tuh emang merona gitu. Cinta banget sama ini. The next one adalah highlighter. Nah highlighter lokalnya menurut aku bagus banget adalah ini SKX Bunga Citra Lestari yang warnanya flash. This one super creamy, amazing right? Nah, yang aku suka adalah satu dari warnanya. Jadi dia tuh tidak terlalu orange, tidak terlalu kuning. It's just the perfect highlighter buat skin tone aku pribadi. Nah, kenapa aku dari tadi ngomong buat skin tone aku? Karena pasti beda-beda sih guys jatuhnya di tiap orang gitu. Kayak highlighter seperti ini, mungkin kalau misalnya warna kulitnya lebih terang lagi daripada aku atau lebih gelap, itu kurang ngaruh. Karena kalau dia lebih terang daripada aku, berarti ini akan terlihat terlalu gelap dan hasilnya malah kotor. Tapi kalau misalnya lebih gelap daripada aku, mungkin ini terlalu terang, jadi terlalu fake gitu highlightnya. So this one ini cocok banget di aku karena aku ngerasa dia tuh kayak bisa menyatu ya kan, agak menyatu karena skin tone aku. Jadi makanya pas kalau dipakein tuh dia kayak natural highlightnya. Maksudnya natural dalam artian bukan berarti nggak bling bling, tapi dia kayak menyatu gitu loh sama kulit aku. Jadi dia nggak terpisah gitu, paham kan? Jadi nggak terlalu kayak ada garis doang gitu loh guys. Makanya aku suka nih. Kalau kalian dari jauh kan nggak kelihatan pisah kan? Tuh, tapi kalau digini-giniin Nah, kalau pengen yang lagi lebih intens, aku suka banget sama si NARS yang Orgasm Max ini. Dia palette sih guys, jadi kalian sebenarnya dapat blush on juga. Highlighternya, oh my god. Nah, ini tuh kalau di pen agak kuning, tapi pas kalian apply, aduh ini creamy-nya nggak paham lagi, ya kan? Ini pas di apply, wah nangis kan? Bagus banget kan reflektifnya? Tuh, dia bener-bener oh my god. Nah, ini tuh memang agak lebih gold. Jadi kalau aku pakai ini pakai bener-bener secuil banget dan make sure habis itu aku agak blend lagi pakai sponge karena kalau enggak lagi-lagi yang tadi aku bilang agak misah takutnya. Tapi ini oh my god. So good. Dua-duanya itu nggak glittery ya, guys. Yang SK tuh juga nggak glittery sih. Mereka tuh kayak ya udah shimmer aja gitu loh. Ngerti gak sih? Jadi makanya bagus dipakainya, nggak akan kayak pecah-pecah gitu loh. Sekarang masuk ke mata kali ya. Nah, yang pertama buat eyeshadow kayaknya dari awal aku sering banget pakai adalah ini. Ini segede gaban deh, emang gue juga emosi lama-lama liat. Ini adalah Jeffree Star X Shane Dawson yang Conspiracy Palette. Paletnya ini isinya warnanya agak-agak unik. Jadi bukan yang kayak natural, bukan yang kayak warna-warni semua. Jadi ada semuanya guys, karena aku ngerasa ini ngebantu banget nih kalau misalnya orang-orang kayak aku yang bukan anak warna-warni banget tapi juga pengen punya gitu kan, masih pengen eksplorasi lah, tapi pengen yang berkualitasnya tinggi, pigmennya tinggi. This one bagus banget karena dia tuh semuanya warnanya pigmennya bener-bener kenceng. Dari yang matte-nya nih, kamu lihat gak? Yang matte-nya tuh ya kan, terus misalnya shimmernya, this one hijau tuh, ya gak sih? Terus ini yang shocking pinknya shimmer juga nih. Tuh ya. Tuh, ya kan? Jadi itu kayak kalau kamu mau belajar makeup pakai ini menurut aku jadi gampang banget karena formula itu udah bagus. Aku juga beli juga waktu itu yang ini guys, Mini Controversy. Menurut aku ini pun bagus banget. Nih warnanya kayak gini, jadi ada ungu, ada biru. Aku biasanya pakai ini kalau misalnya ada kebutuhan warna biru gitu sih atau ungu aja gitu sih. Tapi emang warnanya itu sekali pakai udah langsung keluar. Jadi I would say aku kalau misalnya disuruh beli lagi produknya Jeffree Star mau sih gitu. Kalau misalnya nanti ada yang menarik bagi aku karena kualitasnya tuh semua warna konsisten bener-bener bagus menurut aku gitu ya. Kalau eyeshadow palette lokal yang aku suka banget, yang menurut aku ini worth it banget buat masuk ke favorites adalah pertama ini super affordable banget guys. Ini dari Ines yang Passion Color eyeshadow palette. Ini tuh jangan kira loh, ini tuh ada naturalnya sama itu ada yang warna-warninya. Jadi kalau kalian mungkin baru belajar make up gitu kan, ini kan bisa bikin natural looks pakai ini, bisa bikin yang warna-warni pakai ini. Ini menurut aku lumayan banget loh. Dan campuran juga antara shimmer dan matte gitu. Jadi ini aku ini ya tuh, kan aku udah pernah review ya Ines waktu itu, ingat gak sih? Dan emang Ines itu eyeshadownya dia nggak kaleng-kaleng, nggak bercanda ya.
Ya nggak sih, oh my god. Jadi menurut aku ini worth to try banget sih guys. Kalau apalagi bagi yang masih baru-baru explore makeup, masih belum tahu arahnya mau kemana, cobain aja beli palet yang kayak gitu. Ada juga dari Second Date, menurut aku ini bagus banget juga buat kamu, terutama yang makeupnya tuh udah tahu sukanya tuh yang mungkin natural makeup, yang lebih ke, atau kalaupun explore tuh lebih ke warna-warna warm, warna-warna peachy. Menurut aku buat yang suka makeup kayak gitu harus buat ini, apalagi buat yang suka traveling mungkin kayaknya ini wajib punya deh, karena ini tuh kecil banget. Jadi kalau kalian lihat ini tangan aku nih, dia segini, tapi dia tuh mighty, jadi small but mighty karena kacanya ada, dan ini tuh kemasannya tidak terasa ringan ya guys. Jadi maksud aku it feels firm gitu loh, paham nggak? Kayak high quality gitu. Isinya itu dia heboh, jadi heboh dalam artian tapi warnanya tuh warna-warna yang menurut aku kalau dipakai sendiri-sendiri pun semuanya akan aman, ngerti nggak? Jadi kalian nggak akan gagal sih menurut aku pakai eyeshadow ini. Formulanya juga on point. Aku paling suka warna ini, Choco Peach kalau nggak salah namanya. Tuh ya kan, creamy banget yang shimmernya. Tuh ya gak guys, bener-bener bagus. Ada juga yang glitternya gitu guys. Ini kalau ini harus agak di-press gitu. Harganya juga menurut aku untuk ukuran kualitasnya segini, ada semua quotes-nya, it feels luxurious, super affordable. Buat eyeliner, aku suka banget sama si L'Oreal Flash Cat Eye yang super liner ini. Jadi dia tuh ada kayak tutupnya, ada giniannya. Nah, kalau kalian pakai dia itu, nah tuh rapi guys garis-garisnya. Ya kan, seragam gitu loh hitamnya. Aku suka banget, dia tuh brush tip tapi tetap rapi. Aku juga suka banget sama Hyperjeticnya Insta Perfect, tapi punya aku tuh udah abis, jadi bener abis bis. Aku udah sering banget sih pakai itu di Insta Story, di feed aku. Itu bener rapih juga, kecil banget, dan pigmentasi itu tinggi banget. Kalau buat eyeliner yang kayak pensil gini, aku suka banget sama si ini baru-baru ini sebenarnya, Sada. Bagus banget guys. Dan dia tuh awet. Jadi kayak waktu itu aku pas udah ngeset, kena air tuh dia digosok-gosok aman. Warnanya ada banyak juga, so aku ada hitam juga. Jadi aku senang banget karena eyeliner hitam dalam tuh nggak bisa lepas dari Makeup Forever. Seneng banget, tapi sekarang ada yang versi affordable gitu yang awet juga. Untuk maskara, aku cuma punya 2 sih menurut aku yang menurut aku bagus-bagus banget di tahun ini, yaitu Maybelline Falsies Slash Lift ya kan. Ini udah nggak usah ditanyain, udah terlalu sering aku pakai, bagus banget. Kan dibandingin sama Lush Paradise, bagusan mana? Menurut aku beda sih. Kalau ini tuh lebih kayak ngangkat gitu, kalau Lush Paradise tuh lebih ke nebelin ya nggak sih. Dua-duanya bagus banget, and I still use Lush Paradise juga sampai hari ini, so that's that for me. Terus ada juga yang aku suka dari Shiseido, yang Imperial Lash buat maskara ink waterproof, hasilnya natural tapi tetap ada, tapi tetap kayak lo tuh bisa bikin ini kayak seakan-akan tuh kamu nggak pakai maskara, itu pakai ini. Aku suka banget kalau lagi nggak pakai makeup sama sekali, pakai ini jadi jauh lebih bagus. Dalam topik maskara, aku juga mau bahas soal ini. Pertama ada SK yang Freeze Clear Brow Mascara. Ini bagus banget pastinya. Ini kayak udah aku bahas dari tahun lalu ya, tapi aku masih pakai karena ini bener nahan alis aku yang clear ya, dan hasilnya tuh nggak pernah gagal, nggak menggumpal, nggak terlalu basah juga. Tapi akhir-akhir ini juga ada Lux Creme yang ngeluarin yang On Fleek Brow Mascara. Aku pakai yang crystalline, dia tuh lebih tipis menurut aku formulanya daripada si SK, tapi dia juga bagus buat ngeset alis. Yang aku pakai yang crystalline karena aku suka yang nggak ada warnanya gitu. Dan ini dua-duanya affordable banget and it works very nice. Nah oke, kalau buat pensalisnya sendiri, buat aku 2020 ini aku kayak paling suka sama ini sih, Lux Creme alisnya yang warnanya tuh ash. Pokoknya warna kayak gini guys. Kalau nggak salah sih aku pokoknya paling suka tuh yang ash brown. Itu bagus banget karena mereka itu kecil gini ya, sekecil ini, dan mereka itu creamy tapi juga nggak terlalu yang heboh di titik nakutin kalau misalnya pakai kebanyakan. Gampang diatur, udah ada spulinya, kecil jadi precise. Itu sih kalau dari aku. Lanjut ke lip tint mungkin ya. Lip tint dulu deh. Lip tint aku suka banget sama ini. Ada 3 yang aku suka banget. Yang pertama adalah si Pera Tint Water Gel. Aku pakainya tuh warnanya nomor 7. So warna nomor 7 itu seperti apa sih Kiara? Seperti ini. Nah, jadi agak-agak pinky gitu. Tapi pinknya tuh nggak heboh, aku suka. Jadi dia pinknya kayak semangka gitu loh, tapi nggak terlalu merah. Aduh nggak tahu deh, pokoknya cantik banget. Di bibir tuh juga super nyaman dan awet. Tuh, kayak gitu. Terus aku juga suka sama Sassy yang Exca Raisa yang warnanya itu Could It Be, sama yang You juga aku suka banget sih, tapi kayak lagi dibetakan mamaku. Nih ya, yang Could It Be ini warnanya tuh brownie gini guys.
brown orange tuh ya kan, agak mengingatkan sama lip tattoo Dior yang 421 kalau di aku. Cuman pas aku pikir-pikir waktu itu gue beli itu harganya kayak 4 kali ya ini gak sih? Jadi kayak gak usah aku masukin ke favorite 2020 lah, orang ada versi lebih ininya. Terus yang ketiga yang menurut aku bagus banget juga di 2020 ini adalah ini dari Second Date yang space semuanya bagus, cuman kayak aku lumayannya yang ini sih. This one is Netflix tuh, kayak deep red. Suka ya yang kecoklatan Kiara pasti suka. Nah buat lipstick baik banget sih sebenarnya yang sering aku pakai di 2020. Cuman kayak yang paling sering banget salah satunya adalah ini, Wardah yang ombre charmer. Lihat nggak? Bagus banget kan yang ini tuh. Aku juga udah bikin sih guys video TikTok aku favorite nude lip cream, bisa dicek di TikTok saya. Kenapa sih aku suka banget juga sama si Wardah Color Fit ini? Karena formulanya sih guys, dia formulanya juara, kayak velvet, ya namanya juga velvet matte lip mousse ya. Jadi aduh keringnya tuh cantik banget. Pas udah kering tuh nggak cracking, malah kayak bludru, bener-bener kayak bludru, bagus banget. Pokoknya harus coba. Untuk lipsticknya aku suka banget sama ini nih, tuh MAC. Ini MAC yang warnanya Fleur Blush 404 Love Me Lipstick warnanya ya guys ya. Tuh bagus banget gak? Pinky, mauve, nude, cantik banget, bener-bener cantik, nggak pernah fail kalau pakai lipstick ini. Pakai makeup look apapun, pakai lipstick ini jadi bagus. Dia tuh kayak creamy dan hasilnya tuh agak-agak satin glossy gitu sih. Oke, another one from MAC adalah ini yang Honey Love. Lumayan sering aku pakai juga sebagai ombre base. Jadi kalau kalian mau lihat perbandingannya, kalau ini tuh lebih nude lagi. Kalau yang tadi kan lebih ke pink. Ini hasilnya agak matte, bagus ya. Bagus banget, parah. Buat ombre semua warna di atasnya jadi bagus. Last kategori adalah setting spray. Setting spray itu aku tetap paling sering pakai sih Dream Setternya Studio Tropic, sama ini yang aku sering banget pakai juga akhir-akhir ini, yaitu si Envy Green Excavati. Ini bagus banget tuh. Spraynya tuh mana sih? Dia halus, bener-bener halus banget. Jadi nggak ngerusak makeup di bawahnya gitu loh. Terus juga hasilnya tuh moist gitu, bikin muka kelihatan lebih sehat. Tapi kalau mau lebih glow lagi bisa cobain ini Fix Plus yang coconut. Hasilnya bener dijamin langsung glowing, kayak lengket, kayak ada gloss, kayak ada glaze-nya gitu. Suka banget kalau lagi pengen bikin glowy makeup. This one menurut aku beda sih sama Fix Plus yang biasa, karena kalau yang coconut ini ya itu dia tadi lebih glowy. Kalau yang biasa tuh nggak seglowy itu, bahkan nggak glowy sih menurut gue, kayak biasa aja. Terus suka banget juga sama Sassy yang Refresh and Go Ultra Fine Face Mist. Ini juga bikin makeup tuh jadi awet dan hasilnya bagus banget. Kalau kamu lebih suka yang glowy, mungkin bisa cobain yang teristimewa Glow Mist. Okay, so that's the last product to mention, dan sepertinya sudah semuanya. So that's all my 2020 favorite makeup. Nah, gimana menurut kalian? Ada yang sama nggak nih produknya? Atau mungkin ada yang mau coba apa? Let me know down below. Nah, buat 2020 favorite skincare-nya, jangan khawatir, akan ada juga sebentar lagi. Nah, jadi kalau kamu nonton 2020 favorite skincare-nya, jangan lupa di subscribe dan dinyalain tombol notifikasinya, dan share video ini ke teman-teman kamu juga. Thank you so much for watching. Happy New Year, and I'll see you guys on my next video. Bye! Annyeong!